Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan sebagaimana biasa, dan juga sebagaimana yang sudah kita hayati, kita akan awali semua aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, hari ini Selasa 29 November 2022, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Yeremia 14 ayat 21 saya bacakan untuk kita, dan mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Unang tung abolokon hami alani goarmu, unang tung paurak habangsani hamuliaunmu. Sai pengotingot unang tung muba padan nabinahemmu Tuhami. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau menampik kami, unang tung aboloko kami. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, saya mau mulai renungan ini dengan satu ilustrasi, satu cerita, dan mari kita ambil makna, ambil pelajaran dari dalamnya. Di satu daerah terjadi musim kemarau panjang. Semua tanah kering, tanam-tanaman sudah mulai menderita kekurangan air. Air minum sudah mulai sulit untuk didapatkan, dan singkatnya hidup sudah mulai menderita. Rakyat sudah mulai menyerukan, bagaimana ini? Kalau ini terus berlanjut, apa yang terjadi di depan? Lalu mereka mencoba menemui para tokoh, termasuk pemimpin mereka, tetapi solusi tidak ada. Mereka hanya mengerang kesakitan, tetapi mereka tidak menemukan solusinya. Hingga seorang bapa mengusulkan, lalu dia berkata, kita ini percuma orang beragama. Dalam keadaan seperti ini, mengapa kita tidak berdoa? Lalu kawan-kawannya juga mendengar dan mencoba merespon, oh ya, kenapa kita tidak berdoa? Hingga mereka sepakat, mereka akan mengadakan satu perkumpulan besar khusus berdoa agar Tuhan segera mendatangkan hujan. Rencana ini pun dikasih tahu kepada para pemimpin, para tokoh. Semua sepakat
Segera waktu, tempat, dan hal teknis ditentukan hingga panitia kecil pun dibentuk. Dan pada akhirnya mereka pun mengundang para rohaniawan, para pemuka agama, memimpin mereka di dalam doa. Bapak Ibu, ketika waktu yang ditentukan telah tiba dan mereka semua sudah berkumpul di satu tempat yang telah ditentukan, lalu begitu banyak orang datang, begitu antusias. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka sepakat, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, seorang pemuka agama yang didaulat memimpin mereka dalam doa, segera tampil ke depan, mendekatkan mikrofon, lalu sebagai pembuka dia bertanya kepada khayalak ramai, apa tujuan kita datang ke tempat ini? Mereka semua menjawab, kita mau berdoa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Oh ya, bagus. Untuk apa kita berdoa? Supaya Tuhan mendatangkan hujan. Mengapa kita berdoa? Lalu mereka mulai hening. Dan ada yang menjawab, karena Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan yang mampu mendatangkan hujan untuk kita. Lalu pemuka agama ini berkata, benar. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan yang mampu mendatangkan hujan untuk kita. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah kita semua percaya kalau kita berdoa memohon hujan, maka hujan pun akan segera turun? Lalu mereka semua menjawab percaya. Betul percaya? Percaya. Dia tanya lagi, betul semua percaya? Percaya. Lalu dia berkata, mohon maaf, saya mau melihat kesungguhan dan keyakinan kita. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, sediakan payung sebelum hujan. Kalau benar kita semua percaya hujan akan turun sebagai jawaban dari doa kita. Pertanyaan saya lagi, siapa yang membawa payung? Siapa yang mempersiapkan payung? Karena hujan akan segera turun. Bapak Ibu, mereka semua terdiam. Dan apa yang terjadi tragisnya, satu orang pun tidak ada yang membawa payung. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat? Pelajaran apa yang mau kita lihat dari cerita singkat itu? Sering sekali mulut kita berkata percaya. Sering sekali kita berkata saya percaya. Tetapi tidak sungguh-sungguh kita tunjukkan dalam perbuatan. Apa memang percaya hanya di mulut saja? Apa memang percaya cukup hanya dalam teori saja? Tidak, Bapak Ibu. Kalau benar percaya, totalitas kehidupan kita harus menunjukkan kita orang-orang yang percaya. Kita percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Jawaban doa hanya satu, yaitu ya. Tuhan pasti mendengarkan doa kita, menjawab doa kita, dan jawaban Tuhan seturut atau sesuai dengan kehendak-Nya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, hal sedemikian juga kita lihat dalam nas renungan kita hari ini.
Nabi Yeremia termasuk salah satu nabi yang sangat vokal dan idealis di tengah-tengah umat Israel. Bahkan Yeremia terkenal orang yang sangat berani. Dan uniknya, dia hidup di dua zaman. Dia bernubuat sebelum pembuangan, dan dia juga sempat ikut terbuang bersama-sama dengan umat Israel. Lalu dia bekerja berkarya di masa sebelum pembuangan dan di zaman pembuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang terjadi dalam nas kita ialah sebelum umat Israel terbuang. Apa yang terjadi? Musim kering, musim kemarau panjang harus dialami oleh umat Israel. Tanah sudah hampir kering. Air bersih atau air minum sudah sulit ditemukan. Dan mereka sadar musim kering ini, kemarau panjang ini adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Perbuatan dalam kehidupan sehari-hari berhubungan langsung dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kejahatan yang mereka perbuat langsung dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak mendatangkan hujan, dan kehidupan mereka sudah mulai mengalami kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini sebenarnya ada ungkapan, ada pernyataan-pernyataan yang sepertinya bagaikan sebuah bahasa retorika, bahasa oratoris. Artinya mereka sudah menemukan jawabannya, tetapi mereka sepertinya mau menggugat atau mempertanyakannya. Sebenarnya tujuannya ialah agar makna dari pernyataan ini tegas, jelas, terang benderang dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, ketika umat Israel dan ketika Nabi Yeremia berkata dalam nas kita, "Janganlah engkau menampi kami." Sesungguhnya Yeremia sadar, Yeremia tahu bahwa Tuhan tidak pernah menampik mereka. Tuhan tidak pernah membuang mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Yeremia berkata lagi, "Janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu." Yeremia sungguh sadar. Dia sungguh tahu bahwa Tuhan tidak mungkin menghinakan tahta kemuliaannya. Dan ketika Yeremia juga berkata, "Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya." Yeremia sungguh tahu, dia sungguh sadar bahwa Tuhan tetap setia dengan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lalu apa gunanya pernyataan-pernyataan ini? Gunanya ialah agar umat Israel segera tersadar bahwa Tuhan selalu menunggu mereka. Tuhan menanti mereka kembali ke pangkuannya. Dan Tuhan akan kembali memberkati mereka. Dan pintu untuk itu ialah pertobatan. Kalau mereka mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan akan kembali memberkati mereka. Kehidupan mereka sehari-hari akan diberkati Tuhan. Musim kering atau musim kemarau
akan segera berhenti dan segera bertukar dengan musim hujan, di mana mereka boleh menanam, mereka boleh bekerja dengan baik, dan mereka boleh menikmati hidup yang sejahtera. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini, di mana kita sudah memasuki minggu Advent. Di minggu Advent ini Bapak Ibu, kepada kita diserukan untuk mempersiapkan hati kita, menyediakan hati kita menjadi tempat kelahiran Yesus. Kembali sebagaimana ditegaskan dalam nas kita, mempersiapkan hati, menyediakan hati tempat kelahiran Yesus, hanya satu jalannya, yaitu pertobatan. Mari Bapak Ibu, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan mari kembali ke jalan yang benar. Ini saatnya kita membersihkan hati kita, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bening menjadi tempat kelahiran Yesus. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, satu lagi pembelajaran dari nas ini untuk kita, bahwa apa yang kita lakukan akan berhubungan langsung dengan apa yang kita alami. Kita mau sejahtera, hidup ini mau nyaman, mari datang kepada Tuhan. Zona nyaman hanya ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Indah sekali hidup ini Bapak Ibu. Kalau pada waktunya betul-betul hati kita menjadi tempat kelahiran Yesus, maka kehadiran Yesus akan memberikan kita sukacita besar, memberikan kita semangat, kegerahan untuk melangkah, untuk berkarya, untuk mengisi hari-hari kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kembali kepada jalan Tuhan. Dan mari pastikan seluruh aktivitas kita, secara khusus seluruh pekerjaan kita satu hari ini, kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hati yang tulus, hati yang bersih akan menjadi sumber dari pikiran yang bersih, perbuatan yang benar, dan dengan itu kita boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari isi hari ini dengan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menampi kita. Tuhan tidak pernah menghinakan tahta kemuliaannya. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan kita. Kita adalah umatnya. Dan Tuhan adalah sang pemilik kehidupan kita. Tuhan memberkati. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat mengisi hari-hari kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.